Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goedemorgen, selamat pagi. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Efteling ya. Efteling itu kayak Disneyland kalau di Paris atau Dufan kalau di Indonesia. Nah, kita jalan-jalan di sini. Ini pintu pembukaannya. Jadi kayak rumah Minangkabau sebenarnya ya, kayak gitu. Nah, itu ada ikonnya Efteling. Sejarah singkatnya Efteling ini sebenarnya udah tua banget. Efteling dibangun pada tahun 1952 sebagai taman bertema dongeng oleh Anton Pieck namanya, seorang seniman terkenal di Belanda. Jadi yang terkenal di sini di Efteling ini khususnya kayak negeri dongeng gitu ya. Kita disuguhkan berbagai macam dongeng-dongeng yang terutama dongeng-dongeng yang terkenal untuk anak-anak di Belanda ya. Nah, di Efteling ini ada zona utama, ada 4 zona ya. Yang pertama itu zona dunia dongeng, ada dunia perjalanan, dunia petualangan, dan dunia ajaib. Yang pertama dunia dongeng atau Marereich, yaitu zona bertema klasik penuh dengan cerita rakyat Eropa. Ada hutan dongeng atau Sprookjesbos yang menghadirkan cerita populer seperti Rapunzel, Putri Salju, dan lain-lain. Kemudian dunia perjalanan atau Reisenreich, yaitu menggambarkan petualangan di berbagai belahan dunia. Salah satu atraksi utamanya adalah Fata Morgana, yaitu perjalanan melalui dunia fantasi Timur Tengah. Kemudian ada juga dunia pertualangan atau Raufreich, berisi wahana seru dan menebarkan kayak roller coaster dan lain-lain. Juga ada dunia ajaib ya, Underreich, yaitu zona dengan tema-tema misterius yang magis. Dit is 4D kayak film 4D, dat weet je wel toch? Oh, 4D. Ja. Iya. Nah, ini kita menuju salah satu atraksi. Kita mau melihat film 3 dimensi. Mistis. Iya, weet je nog? Ja. Oh. Nah, seru banget tadi lihat 3 dimensi. Sekarang mau istirahat sebentar sama anak-anak main di sini. Kita mau makan-makan di sini. Apa kak? Lihat apa? Akuarium. What's this? Yeah, aqua. This is aquarium. Apa itu? Nah, sekarang kita mau menuju ke Sprookjesbos atau hutan dongeng. Sprookjes itu dongeng, bos itu hutan. Nah, ini salah satu atraksi yang paling ikonik di Efteling ya. Di dalam hutan ini nanti kita bisa menjelajahi dunia-dunia dari kisah-kisah terkenal kayak
Putri Salju, Hansel dan Gretel, Pinocchio, Putri Tidur, Rapunzel, dan banyak lagi nanti. Setiap cerita ditampilkan dalam bentuk diorama atau animasi yang indah, lengkap dengan karakter yang bergerak, musik latar, juga patung-patung nanti. Nah, kita jalan-jalan di cerita rakyat ya. Yang pertama ini kita lihat patung dengan leher yang panjang ya. Ini salah satu patung yang ikonik di sini. Nah, ini salah satu patung yang ikonik juga di sini. Kayak ada apa? Raksasa. Dia ngomong papir hier. Sebenarnya dia kayak tempat sampah. Jadi dia memakan semua sampah kalau kita naruh sampah di mulutnya itu. Terutama sampah papir atau kertas ya. Makanya dia papir hier, kertas ke sini gitu. Nah, kembali lagi yang di patung yang pada panjang lehernya itu. Sini ada ya, atau disebut dengan langenek atau si leher panjang. Nah, mitosnya dia akan mengawasi seluruh hutan dengan lehernya yang panjang itu. Kemudian ini kita menuju ke cerita rakyat yang lain lagi, si Kapil Merah atau Kudung Merah. Si Rode Kapil atau Little Red Riding Hood ini adalah salah satu karakter dongeng terkenal yang dihadirkan di Sprookjes Bos Efteling. Kisah ini diambil dari dongeng klasik karya Charles Perrault dan Grimm bersaudara tentang seorang gadis kecil yang mengenakan jubah merah dan bertemu serigala saat hendak mengunjungi neneknya. Nah, di Sprookjes Bos, si pengunjung bisa melihat instalasi dari kisah si kerudung merah yang menampilkan gadis tersebut berdiri di rumah neneknya sementara serigala itu mengintai di dekat pintu. Nah, patung-patung ini menggambarkan adegan dari cerita dengan gaya khas Efteling, penuh detail dan atmosfer dongeng. Nah, selanjutnya kita ke cerita selanjutnya, yaitu Pinocchio. Nah, ini udah terkenal banget. Dongeng klasik Italia yang ditulis oleh Carlo Collodini. Cerita mengisahkan tentang seorang tukang kayu bernama Gobetto yang membuat patung bernama Pinocchio. Nah, suatu malam peri biru menghidupkan Pinocchio dan memberinya kesempatan untuk menjadi anak sungguhan, asalkan ia membuktikan dirinya jujur dan baik hati. Namun Pinocchio seringkali berbohong dan melanggar nasihat Gobetto dan peri biru. Setiap berbohong, Pinocchio hidungnya akan tumbuh lebih panjang. Nah, ini kisah yang Pinocchio bertemu naga. Nah, cerita selanjutnya, dongeng selanjutnya adalah Rode Schoentjes atau Sepatu Merah. Adalah dongeng terkenal karya Hans Christian Andersen yang mengisahkan tentang seorang gadis bernama Karen. Cerita ini mengandung tema tentang kesombongan, penyesalan, dan hukuman. Karen adalah seorang gadis miskin yang diadopsi oleh seorang wanita kaya. Suatu hari ia mendapatkan sepasang sepatu merah yang indah, tetapi meskipun dilarang, ia terus memakainya. Bahkan saat pergi ke gereja, sepatu merah itu ternyata terkutuk, dan setiap kali ia mengenakannya, kakinya mulai menari tiada henti. Sepatu itu mengendalikan gerakannya, membuatnya menari tak henti-henti tanpa bisa berhenti, bahkan ketika ia telah lelah dan menderita. Akhirnya Karen sangat menyesal karena kesombongan dan memohon pertolongan. Nah, cerita selanjutnya adalah Hedstad the Princess atau Sang Putri Nakal dan Burung Beo. Nah, cerita ini mengisahkan seorang putri kecil yang sangat nakal dan suka berbicara kasar. Setiap kali putri ini berkata hal-hal yang buruk,
burung beo yang tinggal di istana akan mendudukan perkataan kasarnya dengan keras. Gitu. Nah, burung beo ini akan menjadi cerminan dari perilakunya yang buruk karena burung beo selalu menirukan kata-katanya yang kasar. Akhirnya putri menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, selanjutnya adalah Rapunzel. Ini udah agak terkenal. Rapunzel adalah dongeng klasik yang terkenal, awalnya ditulis oleh Grimm bersaudara. Kisah ini bercerita tentang seorang gadis bernama Rapunzel yang diculik oleh seorang penyihir jahat yang dikurung di menara tinggi tanpa pintu atau tangga. Rapunzel memiliki rambut yang panjang yang indah yang digunakan untuk membantu penyihir memanjat menara. Suatu hari seorang pangeran mendengar suara Rapunzel yang bernyanyi dari menara. Dia menemukan cara untuk memanjat menggunakan rambut si Rapunzel, sama kayak penyihir. Mereka jatuh cinta, kemudian akhirnya si penyihir nggak mau, akhirnya rambutnya dipotong sama si penyihir ini. Tapi akhirnya pangeran tersebut menemukan Rapunzel dan mereka hidup bahagia setelah berbagai cobaan yang mereka hadapi. Gitu. Nah, selanjutnya kita mau ke dongeng The Drag atau Dragon ya. Kisah ini menceritakan tentang sebuah desa yang dihantui oleh seekor naga raksasa yang menjaga harta karun besar. Naga tersebut meneror penduduk desa dan hanya seorang kesatria yang berani dapat mengalahkannya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita ke The Seven Hedges atau 7 anak kambing. Kisah ini bercerita tentang seekor induk anak kambing yang memiliki 7 anak. Suatu hari ketika hendak pergi ke hutan, induk kambing memperingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati terhadap serigala yang licik. Ia mengatakan bahwa serigala sering menyamar, tetapi mereka bisa mengenalinya dari suaranya yang kasar dan cakar kakinya yang hitam. Nah, saat induk kambing pergi, serigala datang mencoba menipu anak-anak dengan menyamar sebagai ibu mereka. Serigala kemudian masuk dan memakan semua anak kambing kecuali yang bungsu, yang bersembunyi di dalam jam dinding. Ketika induk kambing pulang, ia menemukan anak-anaknya hilang. Tetapi anak bungsu yang selamat memberitahu apa yang terjadi. Induk kambing kemudian pergi mencari serigala, kemudian setelah menemukannya tertidur di bawah pohon, ia membelah perut serigala, mengeluarkan anaknya yang masih hidup dan menggantinya dengan batu. Ketika serigala bangun dan mencoba berjalan, ia jatuh ke sungai dan tenggelam. Nah, cerita selanjutnya adalah Frau Holle atau Madame Holle. Ini kayak bawang merah, bawang putih gitu ya. Kisah ini mengisahkan 2 saudara perempuan yang baik, yang satu baik, yang satu jahat. Nah, saudara perempuan yang baik bekerja keras dan rajin, sedangkan yang jahat malas dan selalu menghindari pekerjaan. Nah, suatu hari perempuan yang baik itu jatuh dalam sumur dan menemukan dirinya di dunia Frau Holle. Frau Holle mengajarinya untuk bekerja keras dan mengurus rumah, dan sebagai imbalannya ia mendapat setiap kali ia mengayunkan selimut, butiran emas akan jatuh dari langit. Saudara perempuan yang jahat mendengar tentang keberuntungan saudara perempuannya itu, ia mencoba mendapatkan keuntungan dengan mengikuti jejaknya. Namun karena sifat malas dan egoisnya, ia diperlakukan sebaliknya. Setiap kali ia berusaha bekerja, hasilnya adalah bukan butiran emas, sedangkan perak yang jatuh. Nah, kisah ini mengajarkan nilai kerja keras dan kejujuran. Nah, dongeng selanjutnya adalah Putri Tidur atau Dornrose ya. Kisah ini mengisahkan seorang putri yang lahir dalam keluarga kerajaan dan dikutuk oleh penyihir jahat. Pada hari perayaan kelahiran putri, semua orang diundang kecuali penyihir yang marah. Sebagai balas dendam, penyihir tersebut mengutuk putri sehingga ia akan tertidur
selama 100 tahun setelah menusuk jarinya pada jari dari roda pemintal. Ketika kutukan itu terjadi, seluruh kerajaan jatuh tertidur bersamanya. Namun, seorang pangeran mendengar tentang kisah putri tidur dan berusaha menemukan jalannya ke kastil yang dijaga oleh semak duri. Setelah 100 tahun berlalu, ia akhirnya berhasil masuk dan menemukan putri yang tertidur. Dengan ciuman cinta sejatinya, putri terbangun dan kutukan tersebut dihapuskan. Kisah ini menyampaikan tema cinta sejati, harapan, dan keindahan. Gitu kisahnya. Nah, selanjutnya kita ke cerita atau dongeng The Seven Swanen atau 7 angsa. Nah, cerita ini kita juga bisa naik ke angsa-angsa itu ya. Kisah ini menceritakan tentang seorang putri yang memiliki 7 saudara laki-laki. Nah, suatu ketika seorang ratu jahat merasa terancam oleh kehadiran mereka dan memutuskan untuk mengutuk saudara-saudara putri tersebut. Akibat kutukan itu, ke-7 saudara diubah menjadi angsa. Kakak. Yeay. What is your house? Ik ga gewoon zitten, oké? Was er een eend en die eend kwam bij een kasteel, maar de koningin zag het, maar de koningin wilde eigenlijk de eend hebben, Putri yang setia bertekad untuk menyelamatkan mereka. Ia menjalani perjalanan penuh tantangan dan berusaha untuk menemukan cara untuk memecahkan kutukan tersebut. Untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya, Putri harus menjahitkan pakaian dari tanaman nettle tanpa berbicara atau tertawa selama prosesnya, yang merupakan tantangan sulit. Dalam prosesnya, ia mengalami berbagai rintangan dan cobaan. Nah, tetapi dengan ketekunan dan keberaniannya, Putri berhasil mengangkat kutukan tersebut dan mengembalikan saudara-saudaranya menjadi manusia kembali. Dongeng ini mengajarkan nilai cinta keluarga, keberanian, dan pengorbanan. En wat is dit? Cinderella. Dat is poester. Oh, ini cerita Cinderella ini. Nah, ini cerita tentang Cinderella. Semua tahu kan cerita ini? Kita lihat aja kalau yang ini ya. Voor de feest meegaf. Haar stem zo hemels sprak. Ga snel. Maar bij het schijnsel van de verlegen, blozend enigszins. Toen plotsklaps de klok sloeg 12. De betovering raast voorbij. Slechts mij behoort het muiltje toe. Mijn tijd is nu gekomen. Die gaat veranderen. Wow. Oh. Ayo. Sarah moet komen. Kom, Sarah.
atasnya siapa itu deh? Nah selanjutnya dongeng tentang The Indische Waterlilies atau teratai India. Adalah salah satu dongeng terkenal di Efteling yang awalnya ditulis oleh Ratu Fabiola dari Belgia. Cerita ini berkisah tentang 7 putri cantik yang dikutuk oleh seorang penyihir jahat menjadi bunga teratai. Menurut dongengnya, putri-putri ini sangat suka menari. Suatu hari ketika mereka menari di bawah sinar bulan di hutan, penyihir jahat yang iri melihat kecantikan dan kebahagiaan mereka mengutuk mereka. Kutukan itu mengubah mereka menjadi bunga teratai yang hanya bisa kembali menjadi manusia dan menari saat malam bulan purnama. Namun begitu bulan purnama menghilang, mereka kembali berubah menjadi teratai yang terdiam di atas air. Yogyakarta. Dongeng ini mengajarkan tentang keindahan, keajaiban, dan bagaimana kekuatan jahat bisa dikalahkan oleh keajaiban alam dan ketulusan hati. Nah, cerita selanjutnya adalah Rose and Clown Dampier, raksasa dan si jempol kecil. Nah, kisah ini bercerita tentang Clown Dampier, seorang anak laki-laki yang sangat kecil, bahkan seukuran jempol, namun sangat cerdik dan pemberani. Suatu hari, Clown Dampier dan saudara-saudaranya tersesat di hutan, dan mereka mencari tempat berlindung di rumah seorang raksasa. Namun raksasa itu sebenarnya jahat dan berniat memakan mereka. Dengan kecerdikannya, Clown Dampier berhasil menipu raksasa beberapa kali. Salah satu trik terkenalnya adalah ketika ia dan saudara-saudaranya menukar mahkota emas milik anak-anak raksasa dengan topi mereka, sehingga raksasa tidak bisa membedakan siapa yang harus dimakan. Akhirnya Clown Dampier berhasil mencuri sepatu ajaib raksasa yang bisa membawanya melangkah jauh dalam satu langkah. Dengan menggunakan sepatu tersebut, ia menyelamatkan keluarganya dan menghindar bahaya dari raksasa. Nah, selanjutnya adalah Hetmeisje met de Zwavelstokje, gadis penjual korek api. Kisah ini berkisah tentang seorang gadis kecil miskin yang mencoba menjual korek api di malam yang sangat dingin pada malam tahun baru. Dalam dongeng ini, gadis ini berjalan di jalanan kedinginan dan kelaparan, tetapi tidak ada orang yang membeli korek apinya atau memperhatikannya. Untuk menghangatkan dirinya, gadis ini menyalakan beberapa korek api. Setiap kali ia menyalakan korek api, ia melihat visi indah di hadapannya seperti makanan hangat, pohon Natal yang cerah, dan neneknya yang sudah meninggal yang sangat ia rindukan. Namun setelah korek api terakhir padam, gadis ini meninggal dalam keadaan kedinginan. Meskipun tragis, dongeng ini diakhiri dengan penggambaran bahwa gadis kecil tersebut dibawa oleh neneknya ke surga, di mana ia akhirnya terbebas dari penderitaan dunia. Sebenarnya kayak jalan pintas banget ya. Cerita ini mengajarkan tentang empati, kemiskinan, dan ketidakpedulian sosial, serta memberi pesan yang dalam tentang kisah kasih sayang dan harapan. Gitu katanya. Of van de boom kan ook toch.
Dat is toch niet te geloven. Er zijn nog altijd mensen. Nah, cerita selanjutnya, dongeng selanjutnya adalah The Nieuwe Kleren van de Keizer, raja yang tidak memakai baju atau pakaian baru sang kaisar. Kisah ini menceritakan tentang seorang raja yang sangat sombong dan terobsesi dengan penampilan serta pakaiannya. Suatu hari, dua penipu datang ke istana dan mengaku sebagai penjahit hebat. Mereka menawarkan untuk membuatkan pakaian yang begitu indah sehingga hanya orang pintar yang bisa melihatnya. Raja yang takut terlihat bodoh setuju untuk mempekerjakan mereka. Penjahit palsu tersebut berpura-pura bekerja tetapi sebenarnya tidak membuat apapun. Ketika pakaian itu selesai, mereka menyerahkan pakaian tak kasat mata kepada raja, yang pura-pura melihatnya agar tidak dianggap bodoh. Semua orang di istana karena takut dikira bodoh juga berpura-pura melihat pakaian itu. Raja kemudian mengadakan parade di kota dengan pakaian barunya. Dan semua orang di kota juga berpura-pura memujinya, sampai seorang anak kecil berkata, "Raja tidak memakai baju." Barulah orang-orang menyadari kebenarannya dan raja merasa malu. Lucu banget. Nu de keizer eindelijk mocht passen, werd hij toch wel een beetje bleek. Hij draaide voor de spiegel, maar zag de kleren niet, hoe goed hij ook droeg. De keizer voelde zich dom, maar zijn hofhouding stond te juichen. De kleren moesten wel mooi zijn, zo probeerde hij zichzelf te overtuigen. De keizer haalde diep adem toen hij zijn volk achter de poorten zag staan. Maar met opgeheven hoofd besloot hij toen om toch maar naar buiten te gaan. Maar hij heeft niets aan. Hij heeft helemaal niets aan, riep plots een kleine gat. Het was even stil. Maar toen lachte iedereen de keizer uit. Het schaamrood op zijn wangen, maar met een zo waardig mogelijke tred, besefte de keizer dat hij lelijk uit zijn hemd was gezet. Nah, ini kita menuju ke pohon Sprookjesboom atau pohon dongeng ya. Ini merupakan salah satu ikon juga di Efteling. Jadi pohon ini bukanlah pohon dongeng klasik, tapi melainkan sebuah kreasi orisinal Efteling yang berfungsi sebagai narator berbagai dongeng klasik. Jadi Sprookjesboom ini adalah pohon besar yang tua yang dapat berbicara dengan wajah bergerak dan yang ekspresif, yang hidup banget pokoknya. Benjamin zitten en moest lachen. Hij begreep meteen dat Benjamin stiekem op zijn rug was geklommen en besloot het kleine geitje veilig weer op de grond te zetten. Nah, selanjutnya ini The Fakir. Seorang pria bijak dan suci dari India yang memiliki kekuatan magis. Nah, di sini kita nanti melihat atraksi dia melayang di udara gitu ya, kayak naik permadani ajaib. Fakir ini menggunakan sulingnya untuk memainkan musik yang membuat bunga teratai di bawahnya mekar dan air mancur di sekitarnya menari mengikuti irama. Atraksi ini menciptakan suasana yang penuh ketenangan dan keajaiban. The Townman and the Fakir. Meskipun tidak ada cerita spesifik, ini berfokus pada aspek magis dan visual dan karakter fakir yang mampu melayang dengan permadani ajaibnya.
Selanjutnya dongeng tentang De Sinische Nachtegaal atau burung bulbul Cina. Adalah salah satu dongeng terkenal karya Hans Christian Andersen. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kaisar di Cina yang memiliki istana megah dan kebun yang indah. Suatu hari sang kaisar mendengar tentang burung bulbul yang memiliki suara nyanyian paling merdu di seluruh negeri. Penasaran, kaisar memerintahkan pelayannya untuk menemukan burung bulbul tersebut dan membawanya ke istana. Ketika bulbul itu akhirnya ditemukan, kaisar sangat terpesona dengan suaranya yang luar biasa dan memutuskan untuk memeliharanya di istana. Namun suatu hari kaisar menerima hadiah berupa burung bulbul buatan yang dihiasi dengan emas dan permata. Burung buatan ini juga bisa bernyanyi tetapi dengan cara yang mekanis. Terkesima dengan keindahan dan kemewahan burung bulbul buatan, kaisar mulai melupakan burung bulbul asli. Namun burung bulbul buatan itu rusak setelah beberapa kali dipakai dan suaranya tak bisa lagi diperbaiki. Kaisar jatuh sakit dan hanya burung bulbul asli yang bisa menyembuhkannya. Burung bulbul asli yang telah bebas kembali ke alam mendengar kabar ini dan kembali ke istana untuk menyanyikan lagu-lagunya, menyembuhkan sang kaisar dan menyelamatkannya. Nah, kita udah selesai di bagian yang perdongengan Sprookjebos atau hutan dongeng. Sekarang kita ke atraksi-atraksi yang lainnya ya. Ini kita kayak ke komedi putar gitu. Nah, sekarang kita ke pameran Anton Pieck. Nah, Anton Pieck ini salah satu pendiri dari Efteling ya. Adalah seorang seniman Belanda yang memainkan peran krusial dalam pengembangan taman hiburan Efteling ini. Meskipun bukan pendiri resmi Efteling atau pendiri utama, Pieck adalah tokoh penting di balik desain visual taman tersebut yang dianggap sebagai pencipta jiwa Efteling. Anton Pieck terkenal karena gaya seninya yang khas, dengan ilustrasi yang sangat detail, penuh kehangatan dan suasana nostalgia. Karyanya dipengaruhi oleh tema-tema dongeng, cerita rakyat, dan dunia fantasi, yang akhirnya menjadi dasar dari tampilan visual Efteling. Nah, pada tahun 1952 ketika Efteling pertama kali didirikan, taman ini awalnya berupa taman bermain sederhananya dengan taman-taman indah. Anton Pieck. Nah, kalau yang ini naik ke serem banget, ini gelap-gelapan gitu, rolling coaster mantap tapi. Ayo. Waduh, roller coasternya tadi bikin mabuk, bikin perut mual-mual nih, serem banget. Tapi seru. Dit is leuk. Keertje te doen, toch? Het is leuk, maar eng. Iya.
Nah sekarang kita mau naik perahu yang di sebelah kiri itu. Agak ngantri tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Kayaknya seru naik perahu. Oh ya, di sini semuanya gratis ya, nggak perlu bayar ekstra lagi, jadi kita bisa keliling kemana aja. Kakak, adik. Lintas. Enak iki mlaku dhewe. Captain. Ja? Waar gaan we? Naar... we gaan naar Indonesia varen. Litten. We gaan naar Indonesia varen. Oké. Teka, ik wil niet opsteken. Oh, lekker man. Teka. Oh, lekker. We hebben nog geen show gezien. Oké. Baby's eentjes. Plastic gooien. Ja, echt. Nah setelah naik perahu sudah, ke dunia dongeng sudah, sekarang ke dunia fantasi ya. Nanti jadi naik perahu terus lihat di dalamnya gitu, penuh fantasi-fantasi lah. Kemudian nanti juga ada fantasi kayak naik perahu kemudian kayak di Timur Tengah gitu juga. Saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regel. Oh, Jola.
Assis. Essaye de le confondre à ce livre. S'il vous plaît, peu d'argent. Je vous en prie. Non, Iya, Arab. Kobra sih kan? Kak, kobra itu lihat nih. Sekian saja dari Efteling. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.